Pernah lihat nggak sesuatu yang rasanya tuh kayak sihir? Gambar yang kelihatan sempurna banget, atau tulisan yang enak dibaca, seolah-olah muncul gitu aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik panggung dan lihat gimana sihir yang namanya AI generatif ini sebenarnya bekerja. Coba deh, lihat gambar ini. Segelas smoothie yang kelihatan seger banget ya kan? Bikin pengen langsung minum. Tapi, gimana kalau saya bilang gambar ini sama sekali nggak nyata? Betul, nggak ada buang beneran, nggak ada blender, apalagi fotografer. Ini 100% bikinan mesin, yang hidup cuma dari beberapa kata perintah. Nah, ini dia nih, kekuatan super dari teknologi yang mau kita bedah. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan besar. Gimana ceritanya sebuah mesin bisa berkreasi? Dan seiring batas antara yang asli sama yang buatan makin tipis, gimana kita bisa tetap pinter menyikapinya? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Soalnya buat bener-bener ngerti keajaiban Gen AI, kita harus paham fondasinya. Anggap aja kayak lagi bangun rumah. Kita harus mulai dari fondasinya, lapis demi lapis. Lapis pertama, yang paling luar, ini payung besarnya. Kecerdasan artifisial atau AI. Ini tuh konsep gedenya soal mesin yang bisa ngerjain tugas-tugas pinter kayak manusia. Ya kayak main catur atau ngenalin suara kamu gitu. Oke, di bawah payung besar AI tadi, ada cabang yang penting banget, machine learning. Nah, disinilah mesin mulai belajar sendiri. Jadi, bukan lagi dikasih perintah satu persatu, tapi kita kasih aja data segunung, nanti mesinnya yang cari polanya sendiri. Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi ke deep learning. Gini deh, biar gampang. Kalau AI itu mobil, machine learning itu mesinnya. Nah, deep learning ini ibarat mesin F1-nya. Super canggih, dituning buat performa maksimal, dan bisa ngolah data yang jauh lebih banyak. Dan akhirnya kita sampai ke intinya, AI generatif atau Gen AI. Ini nih yang bikin dia spesial. AI jenis ini nggak cuma nganalisis atau ngenalin pola, tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Teks yang dibikin ChatGPT, gambar-gambar keren dari Midjourney, itu semua kerjaannya Gen AI. Oke, kita udah tahu Gen AI itu apa. Tapi, apa sih yang bikin dia pinter banget? Jawabannya cuma satu kata, data. Dan di dunia AI, ada satu prinsip emas yang nggak boleh dilupain. Prinsipnya itu, sampah masuk, sampah keluar. Gampangnya gini, kualitas output AI itu 100% tergantung sama kualitas makanan yang kita kasih, yaitu datanya. Kalau data buat ngelatihnya jelek, nggak lengkap atau bias, ya AI-nya juga bakal ngaco. Sesimpel itu. Terus, data yang bagus itu kayak gimana sih? Ya pertama, harus akurat, benar-benar sesuai kenyataan. Terus, harus lengkap, jangan ada yang bolong-bolong. Datanya juga harus relevan sama tugasnya. Dan pastinya harus up to date. Dan yang paling penting nih, datanya harus didapatin secara etis dan legal. Aman pokoknya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang asik ya. Google pernah bikin game namanya Quick Draw. Di game ini, jutaan orang di seluruh dunia disuruh ngegambar apa aja, misalnya kucing atau mobil, dalam waktu super singkat. Dan tahu nggak, ini bagian paling gilanya. Cuma buat ngajarin AI cara ngenalin gambar katak, itu butuh lebih dari 100.000 gambar katak dari coretan orang-orang. Setiap coretan, mau yang bagus, jelek, aneh. Semuanya jadi makanan buat AI biar dia ngerti, oh gini toh wujudnya katak. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang kita lihat gimana Gen AI ini bisa jadi partner kita buat kerja, terutama buat kerjaan-kerjaan kreatif. Bayangin kita lagi bikin kampanye produk baru, smoothie namanya Swagger Tenan. Pertama kita minta AI teks, bikinin slogan yang asik dong, dapat. Lanjut, kita pakai AI gambar buat bikin poster sama desain kemasannya, keren. Butuh musik buat video promonya, tenang, ada AI musik yang bisa bikinin lagu ceria dalam sekejap. Terakhir, semua bahan tadi tinggal kita lempar ke AI video dan jadi deh iklan 30 detik siap tayang. Simpel kan? Kemampuan AI ini emang keren banget ya. Tapi ingat, kayak pisau, makin tajam, makin bahaya kalau salah pakai. Jadi sekarang kita harus ngobrolin sisi lainnya, risiko dan etika. Ini penting banget. Di satu sisi, AI ini menjanjikan kreativitas tanpa batas. Bikin kerjaan jadi super efisien dan semuanya bisa disesuaikan buat kita. Keren banget. Tapi, di sisi lain, ada bahaya yang ngintai. Penipuan, bias yang bisa merugikan orang, dan pelanggaran privasi. Ini dua sisi dari koin yang sama. Oke, kita bedah 3 risiko utamanya. Pertama, hoax dan misinformasi. Gampang banget sekarang bikin berita atau gambar palsu yang kelihatan asli. Kedua, bias data.
Kalau AI-nya belajar dari data yang timpang, ya keputusannya bakal ikut timpang juga. Nggak adil. Dan ketiga, privasi. Modal AI ini kan lapar data. Nah, ini bisa jadi celah buat penyalahgunaan data pribadi kita. Salah satu contoh paling ngeri dari risiko ini namanya deepfake. Ini gabungan dari kata deep learning dan fake. Intinya, ini teknologi yang bisa nempelin muka atau suara seseorang ke video orang lain. Hasilnya bisa kelihatan super nyata, seolah-olah orang itu beneran ngomong atau ngelakuin sesuatu yang padahal nggak pernah mereka lakuin sama sekali. Kedengerannya emang serem ya, tapi tenang, kita bukannya nggak bisa apa-apa. Justru sebaliknya, di bagian terakhir ini, kita bakal belajar ilmu baru buat jadi semacam detektif deepfake. Kuncinya itu ada di detail. AI itu seringkali nggak rapi di bagian-bagian kecil. Coba deh perhatiin. Pertama, lihat tangan sama jarinya. Sering aneh bentuknya. Kedua, cek cahayanya. Kadang bayangannya nggak masuk akal. Terus kulitnya kadang terlalu mulus kayak plastik. Pola kedip matanya juga suka aneh, atau malah nggak kedip sama sekali. Terakhir, detail kecil kayak sepatu atau baju suka ada yang aneh atau distorsi. Oke, sekarang waktunya praktek. Lihat deh foto keluarga ini. Sekilas, kelihatan bahagia ya. Normal-normal aja kan? Coba deh pakai tips yang barusan kita pelajari. Lihat lebih dekat lagi. Gimana? Udah nemu yang aneh? Kalau kita perhatiin bener-bener, lihat deh tangan-tangan itu. Bentuknya acak-acakan, sepatu anaknya beda warna, terus ada kaki yang kayak nyambung sama orang lain, kepala orangnya juga posisinya aneh. Dari detail-detail ini, kita bisa yakin, yap, ini palsu. Jadi intinya begini, AI generatif itu, secanggih apapun, ya cuma alat, dia nggak punya niat baik atau jahat. Mau jadi bagus atau jelek dampaknya, itu 100% tergantung kita, manusia yang makainya. Pertanyaan besarnya bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi bagaimana kita akan memilih untuk menggunakannya dengan bijak.